gitu. Bisa 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 saya dapat penjelasan sebelumnya? Silahkan. Ya, kalau saya dulu senang pelajaran sejarah, Pak. Oh, jadi sebagian besar ini penyuka sejarah ya, walaupun dalam keseharian tidak tidak aktif dalam dunia sejarah gitu ya, tapi sebagai Ya. hobi aja ya kebanyakan ya. Tapi ada yang guru sejarah di sini? Bapak Ibu Tidak, barangkali Pak. ada. Ini yang angkat tangan ada Pak Muhammad Yahya. Apakah dulu guru sejarah? Penulis juga banyak ya di sini ya, penulis ya. Sebagian besar dari Bekasi ini ya. Iya, betul. Saya KPPB. Oh, Oh, ngajar sejarah dan pegiat dari Chandra Gusa Pak Chandra. Mana Pak Chandra? oke. Ya, kenapa saya tanya begitu? Karena guru sejarah ini adalah garda terdepan untuk menyampaikan sejarah itu sendiri, terutama sejarah lokal ya. Oke, saya mulai pembukaan dari saya. Mungkin saya hanya singkat saja sebagai pengantar. Nanti mungkin yang akan lebih banyak kita bahas adalah di diskusi yang melibatkan kita semua tentunya. Berbicara tentang sejarah di Indonesia adalah bicara tentang sejarah yang harus kita akui ya, bicara tentang sejarah yang sangat elitis dan eksklusif gitu. Orang hanya bicara sejarah, orang hanya akan berpikir tentang sesuatu yang jauh dari jangkauan keseharian mereka. Misalnya orang-orang Papua mungkin harus dipaksa untuk memahami siapa Pangeran Diponegoro, siapa Sultan Agung, siapa Sultan Hasanuddin. Padahal mereka sendiri secara emosional dan secara historis tidak memiliki keterikatan dengan orang-orang itu. Begitu juga sebaliknya, ketika era revolusi, maka sebagian besar sejarah yang diceritakan kepada anak-anak kita, kepada anak didik kita, kepada adik-adik kita, itu sebagian besar adalah sejarah para elit. Tentunya kita sudah bosan mendengar siapa Soekarno, nama Soekarno, Tan Malaka, Muhammad Hatta, dan lain sebagainya di berbagai buku-buku, di berbagai diskusi, di berbagai penyampaian pelajaran. Itu sudah banyak sekali itu disampaikan. Orang sampai bertanya-tanya gitu kan. Anak-anak kita sudah merasa bahwa oh ini sangat berjarak dengan kami gitu. Siapa itu Soekarno? Siapa itu Hatta? Tanpa kita tahu bahwa di sekitar kita juga ada para pahlawan yang mungkin namanya tidak kita kenal, tapi ada tertera dalam nama jalan, nama taman, nama gedung mungkin. Itu yang kadang-kadang kita lupakan gitu. Kita lupakan, kalaupun ada kepedulian sedikit, mungkin pas kita lewat ke situ, misalnya kalau misalnya lewat Bekasi, Jalan Ki Haji Nur Ali, itu siapa Ki Haji Nur Ali? Itu kan pasti ada yang bertanya-tanya, walaupun itu merupakan jalan utama di sana, tetapi saya yakin sebagian besar orang Bekasi tidak tahu siapa itu Ki Haji Nur Ali, gitu kan. Apalagi terhadap kejadian-kejadian yang lebih dalam lagi mengenai sejarah. Jadi saya berpikir bahwa kalau saya pribadi gitu ya, ketika saya memutuskan untuk terjun ke dunia sejarah itu saya terlebih dahulu saya harus mengetahui sejarah keluarga saya sendiri tentu saja. Diam-diam saya harus tahu siapa ibu saya, siapa ayah saya tentunya, siapa paman saya, siapa kakek saya, buyut saya, dan mereka kiprahnya seperti apa. Baru dari mereka saya mendapatkan beberapa informasi tentang kejadian-kejadian sejarah yang mereka alami di masa lalu. Nah itu akan berkembang gitu. Akhirnya kita akan bersentuhan dengan sejarah lokal, dengan sejarah dan akhirnya sejarah nasional dan mungkin juga dunia. Itu juga yang saya pikir lebih baik itu awal yang harus disampaikan kepada anak-anak kita, kepada adik-adik kita, kepada saudara-saudara kita adalah mengenal terlebih dahulu siapa yang berkiprah secara historis di daerah kita.
Di Bekasi sendiri, Bekasi itu bukan nama bukan nama yang kecil dalam sejarah ya. Bekasi, apalagi di zaman era revolusi, itu adalah lalu lintas pergerakan orang-orang dari arah Jakarta menuju Bandung, menuju Jawa, gitu kan. Dan itu menyebabkan banyak terjadi peristiwa-peristiwa yang sangat penting dalam sejarah. Misalnya terjadinya pembakaran kota Bekasi Desember tahun 1945 karena diakibatkan oleh adanya terbunuhnya sekitar 30 orang pasukan Inggris yang pesawat terbangnya jatuh di Bekasi, lalu penghuninya semuanya dibunuh oleh para pejuang kita, oleh kaum Laskar gitu pada saat itu. Itu menimbulkan kemarahan yang sangat dari pihak Inggris, sehingga pihak Inggris memperingati Presiden Soekarno dan memperingati Kapolri Sukanto untuk menyerahkan para pelakunya. Tetapi sampai pada batas waktu yang telah ditentukan, pelakunya itu tidak didapat. Akhirnya Inggris membuat tindakan sendiri dengan mengebom Bekasi dan membakar rumah-rumah penduduk sekitar kejadian. Maka sejarah mencatat bahwa kejadian itu sebagai Bekasi Lautan Api. Kalau sekarang terkenalnya seperti itu. Mungkin hal seperti itu kurang dipahami dan kurang dimengerti oleh generasi sekarang ya. Juga seperti yang dikatakan tadi oleh Bung Prawiro, di Bekasi juga ada beberapa tokoh, banyak tokoh yang menjadi catatan sejarah, ada catatan sejarah, misalnya Haji Darip, walaupun beliau ada di Klender, tetapi kegiatan dia selalu sekitar Bekasi Klender itu. Nah, juga Ki Haji Nur Ali, beliau adalah pemimpin Laskar Hizbullah di Bekasi. Ada Madmuin Hasibuan, pendiri Angkatan Laut Pangkalan di Bekasi. Terus juga ada Camat Nata, walaupun Camat Nata, Haji Darip dan segala macam itu dari sisi historis masih merupakan ada kontroversi, tetapi kita menyebutnya tetap sebagai para pejuang gitu. Karena itu adalah penilaian-penilaian yang historis ya. Juga banyak kejadian-kejadian selain itu, misalnya kejadian-kejadian Kerawang Bekasi yang diabadikan dalam puisinya Hairil Anwar, pengalaman Hairil Anwar. Justru dari puisinya Hairil Anwar ini Bekasi malah menasional gitu ya, menjadi menasional. Memang layak menurut saya Hairil Anwar menjadikan Kerawang Bekasi itu sebagai sebuah puisi. Jadi ceritanya Pak Hairil Anwar ini baru pulang dari Karawang karena ketika itu dia ikut terusir oleh pasukan Inggris karena pada saat itu Jakarta harus dikosongkan. Maka mengungsilah Pak Hairil ke Bekasi, ke Karawang lewat Bekasi gitu. Nah, ketika dia pulang lagi ke Jakarta, dia melihat pemandangan bagaimana pesawat Belanda mengeluluh lantakan sebagian besar kota Bekasi, dan itu menyebabkan sebuah perasaan yang sangat geram, sedih dan nelangsa gitu, yang akhirnya itu menciptakan sebuah puisi yang sangat epik ya, yang Kerawang Bekasi itu. Dan jangan lupa juga di Bekasi juga ada beberapa kejadian, misalnya beberapa waktu lalu, tahun sekitar 3-4 tahun yang lalu, sempat ada termunculkan bahwa tentara Belanda pernah melakukan kekerasan, pelanggaran HAM yang
sama seperti di Rawagede, itu terjadi di Tambun Sungai Angke yang sekarang menjadi wilayah Bekasi yang dekat Cilincing itu ya, Tarumajaya kalau nggak salah atau apa gitu ya namanya itu. Nah di sana sekitar 50 orang Bekasi ditembak mati tanpa alasan yang jelas oleh tentara Belanda, dan itu menimbulkan sebuah kejadian kemanusiaan ya, tragedi kemanusiaan yang hingga kini masih misterius karena pihak Belanda sendiri, sumber-sumber dari pihak Belanda sendiri belum ditemukan mengenai itu, hanya ada saksi dari pihak kita. Jadi sebetulnya banyak sekali hal yang kita bisa eksplorasi dari Bekasi, dan tidak cukup saya harus bicara dengan sendiri ya mengenai hal itu. Jadi untuk pengantar mungkin saya cukupkan sampai sini. Nanti kita akan diskusi lebih lanjut mengenai seperti apa sih situasi historis dan mungkin apa yang harus dilakukan terkait dengan sejarah lokal di Bekasi. Demikian paparan pembukaan dari saya serahkan kepada Bu Moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Hendy atas pemaparan pembukaannya. Yang dari sedikit saja, baru pembukaannya aja kita udah banyak terkuak. Selama ini kita dengar aja puisi-puisi Kang Hairil Anwar tentang Karawang Bekasi, ternyata seperti itu ya, ada kisahnya, itu adalah perjalanan Hairil Anwar menuju Jakarta gitu ya. Nah, selanjutnya kita diskusi langsung tanya jawab seperti itu kan, gimana Mas? Ya, silakan, mungkin ada yang ditanyakan, mungkin ada yang gitu, punya pendapat mengenai apa yang terkait dengan Bekasi. Kalau saya tahu saya tanggapin, kalau tidak tahu saya akan menggelengkan kepala saja. Ya, Bapak Ibu, silahkan jika ada yang ingin diungkapkan. Tadi ternyata ada beberapa yang guru sejarah, diantaranya Ibu Hartini dan Bapak Chandra Gusta. Mari barangkali, atau yang lainnya yang tidak menulis juga ada yang pegiat sejarah, silakan. Baik, saya sendiri ingin menanyakan ya kepada Kang Hendijo ini mengenai masa pergerakan gitu ya, ketika penjajahan gitu, zaman penjajahan. Saya sendiri itu asli dari Jawa, mohon perkenalkan, saya asli dari Jawa, tapi saya menikah dengan orang asli dari Tambun Selatan, dan keluarga dari mertua saya semuanya adalah orang asli dari daerah Tambun Selatan. Nah, di sini tuh sebenarnya banyak sekali nama tempat yang sama gitu. Seperti Rawagede itu daerah Tambun Selatan itu ada, dan Rawagede yang dimaksud itu ternyata Muara Angke ya, Kang Heri ya. Rawagede di Tambun Selatan saya ini ada Kampung Pulo. Ya, di Kampung Pulo niat dari zaman purba itu adalah di Kampung Pulo, Kampung Buak gitu. Sedangkan Rawagedenya itu udah diuruk menjadi perumahan. Nah, yang ingin saya tahu gitu, sebenarnya itu yaitu lokasi Rawagede itu berhubungan dengan apa hubungannya dengan Gedung Juang gitu kan. Saya selalu mengaitkan itu, dan tadi saya mendengar sendiri bahwa Rawagede itu ternyata kok Muara Angke gitu. Nah, itu gimana ceritanya dengan hubungannya dengan masa pergerakan melawan penjajahan kolonialisme dengan Gedung Juang yang ada di daerah Bekasi. Terima kasih. Saya agak belum paham ya, maksudnya Rawagede ini yang di Karawang atau yang di
Bekasi. Maksudnya Oh, saya tadi Rawa Gede itu sebenarnya ada di lokasinya ada di mana gitu? oh, Nah, iya. bukan, maksud saya itu tadi itu saya menyamakan peristiwa Rawa Gede yang ada di Karawang itu kan peristiwa pembantaian rakyat Karawang yang sudah sangat mendunia ya, karena itu akhirnya melibatkan penggantian kerugian dari pihak pemerintah Belanda kepada mereka. Jadi ini sudah sangat terkenal. Nah, saya hanya mengkiaskan peristiwa yang sama itu terjadi juga bukan hanya di Rawa Gede. Jadi pelanggaran HAM, kejahatan perang yang dilakukan oleh tentara Belanda itu terjadi juga ternyata di Bekasi gitu. Yang itu yang namanya itu Tambun Sungai Angke itu yang di daerah kecamatan Bekasi yang dekat Cilincing itu ya, di Rumah Jaya, Kang. dekat Rumah Jaya ya. Pahlawan Setia kalau nggak salah sekarang namanya itu. Nah, itu di situ juga terjadi. Cuma sayangnya ini belum tereksplorasi secara besar-besaran gitu. Mungkin hanya saya yang pernah menulis tentang itu di majalah Historia, dan itu pun dalam kapasitas saya sebagai peliput. Kalau antara liputan dengan penelitian itu kan beda gitu ya. Kalau liputan itu mungkin paling lama seminggu, walaupun itu penelitian juga. Tapi kalau penelitian itu akan bertahun-tahun, bahkan mungkin berbulan-bulan, bahkan mungkin bertahun-tahun. Ini belum ada yang pernah melakukan. Alhamdulillah kemarin ada anak Universitas Syarif Hidayatullah yang sudah mulai menskripsikan peristiwa itu. Dia menghubungi saya, dia minta bantuan gitu kan. Ya saya bantu sebisanya. Saya bilang kalau bisa peristiwa pembantaian di Tambun Sungai Angke Bekasi ini melebihi apa yang saya tulis gitu. Kalau tidak ada yang baru ya buat apa gitu kan. Lebih baik ada beberapa hal yang baru dan lebih didalami lagi. Jadi itu maksud saya itu. Jadi daerah Tambun Sungai Angke itu adanya itu ada di perbatasan antara Cilincing ya dengan Bekasi, bukan di daerah Tambun gitu. Ya, beda Tambun, namanya doang Tambun. Namanya doang Tambun. Saya juga tadinya berpikir begitu ketika dulu saya dikasih tahu sama Benny dulu. Saya pikir ada di Tambun gitu ya. Ternyata bukan gitu. Itu lain banget gitu. Tambun Sungai Angke ada di utara, ini ada di selatan gitu kayak gitu. Jadi saya berharap sekali jika ada para penulis di Bekasi gitu dan para sejarawan lokal juga memperdalam hal-hal yang terkait seperti peristiwa di Tambun Sungai Angke. Karena peristiwa-peristiwa sejarah itu tidak pernah berakhir pada satu titik. Dia akan selalu ada dan ada terus gitu. Makanya tergantung sejauh mana itu tereksplorasi adalah tergantung kepada manusia-manusia yang ada di Bekasi, apakah memiliki minat terhadap sejarah dia sendiri atau tidak. Kalau memiliki minat, tentunya ada harapan untuk lebih mengenal dan lebih mengetahui sejarah Bekasi itu beredar dari zaman dulu. Tapi kalau tidak, ya sudah, kita akan dimakan masa depan gitu. Kita akan dimakan masa sekarang. Kita menjadi orang yang amnesia tanpa tahu siapa orang tua kita, dan kita tidak pernah berpikir bahwa kita lahir dari mana, seperti apa, lalu tiba-tiba bom berjatuhan di atas muka kita. Itu yang kadang-kadang menurut saya itu yang sangat ironik ya buat kita saat ini. Tapi saya tidak pernah menyalahkan jika generasi milenial sekarang ini tidak merasa tertarik dengan sejarah, karena penyampaiannya sendiri masih mengikuti gaya-gaya doktriner zaman Orde Baru. Nah, hal seperti itu kan sudah kuno sebetulnya, sudah ketinggalan zaman. Anak-anak sekarang kan sangat kritis ya,
pasti ditanyakan. Hal-hal yang terkait dengan hal-hal yang tidak logis dia akan gugat gitu. Nah, makanya kita jangan juga cepat marah kalau mereka menggugat apa yang kita katakan, apa yang kita sampaikan. Mungkin karena keterbatasan mereka juga memahami masa itu, makanya kita harus menerangkan seciamik mungkin ke mereka dengan bahasa yang sederhana saja, tidak harus berbelit-belit gitu. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan kepada Bu Ari ya tadi yang Iya, Pak. soal ke Bung Nunung ya, apa Bu Iya. Ari? Yang bertanya Bu Iya, tadi Ari, saya- saya yang menemani ya. Karena- Nggak apa-apa. Ya. Iya. Ya, terima kasih, Pak. Ya itu tadi karena saya itu suka sejarah gitu. Saya suka mengait-ngaitkan gitu antara Gedung Juang, kemudian sungai Rawa Kampung Sungai Gede, Angke. ya. Dan nenek mertua saya tuh suka cerita kalau ada rawa gede di bekas perumahan ini gitu. Nah, saya pernah membaca sejarah tentang pemberontakan penduduk lokal kepada terhadap tentara Belanda gitu. Nah, itu apakah rawa gede yang dimaksud itu gitu. Gitu, Oh Pak. ya. Ya. Ya mungkin ya kalau saat itu saya juga belum paham apakah itu terjadi di era pergerakan atau di era revolusi ya. Saya belum paham itu terjadi kalau memang untuk rawa gede yang ada di Bekasi ya. Saya juga baru tahu kalau ada rawa gede itu di Bekasi. Karena setahu saya rawa gede itu ada di Karawang gitu. Menarik juga itu kalau misalnya ditelusuri. Jadi kalau di situ ada rawa yang gede gitu ya, itu seperti apa gitu. Dan hubungannya dengan Gedung Juang itu apa sih? Kalau nggak salah Gedung Juang itu kan dulu bekas kepunyaan Kapiten Cina ya. Dia juragannya kalau nggak salah juragan gula gitu ya, seperti apa saya kurang begitu paham. Cuma itu memang menjadi pusat bisnis di era zaman berakhirnya Hindia Belanda gitu. Jadi sekitar tahun 1920-an gitu ya. Itu berjayanya, makanya itu merupakan tempat seorang konglomerat yang berbangsa Cina, beretnis Cina. Nah, ini yang katanya ketika masa-masa sempat ada dia juga dikejar-kejar oleh rakyat gitu kan. Nah, ini menarik sebenarnya untuk ditelusuri lebih lanjut. Karena gini, dalam sejarah itu kita tidak bisa meraih semuanya, meraup semuanya. Kita harus memilih gitu. Saya dulu menyukai sejarah dari zaman kerajaan sampai zaman PKI gitu ya, zaman G30S gitu. Tapi seiring dengan waktu, pada akhirnya saya harus mengetahui keterbatasan saya dan saya harus memilih satu lokus dari apa yang saya bisa dalami. Makanya saya memilih era revolusi tahun 1945-1949. Itu yang menjadi fokus saya untuk bidang saya. Nah, kadang-kadang orang berpikir orang yang mengetahui sejarah, peneliti sejarah, sejarawan, jurnalis sejarah itu tahu segala macam sejarah. Yang enggak juga. Jadi suatu hari saya pernah mendapatkan telepon dari seorang jurnalis TV ya, dari Trans TV. Bang, saya dari TV Anu, saya ingin mewawancari Anda mengenai sejarah jengkol kenapa terkenal di Betawi. Wah, ya saya nggak tahu kalau soal sejarah jengkol gitu kan. Atau sejarah ada yang tiba-tiba, Bang, ini Bang, saya mau tahu sejarah nasi Padang. Ya, itu ada bidangnya, saya pikir gitu yang terkait sejarah kuliner. Ya kalau TV kan biasanya kalau lagi musim gempa tiba-tiba mereka akan cari tuh sejarah gempa gitu kan. Nah, hal seperti itu tidak bisa ditujukan kepada sembarang orang gitu, tidak bisa gitu. Orang harus mengidentifikasi ini spesialisasinya di bidang apa. Kalau misalnya untuk sejarah kuliner bisa menghubungi Padli gitu, atau sejarah tentang POC kita menghubungi Mas Bondan Kanumoyoso, terus sejarah tentang Jepang saya Parusdi Hussein gitu. Jadi kita harus tahu identifikasi, kita nggak bisa menanyakan hal-hal
yang tidak dikuasai oleh dia. Makanya kalau ada orang bertanya tentang suatu kisah sejarah yang itu lepas dari lokus kita sebagai peneliti atau sebagai jurnalis gitu, maka ya kita wajib mengatakan tidak tahu, karena kalau kita jawab secara ngaco, ya itu akan menyesatkan orang gitu. Jadi Baik. mengatakan tidak tahu kepada yang tidak tahu seperti dalam fikih ya, itu ada sebagian daripada iman, saya pikir, karena itu akan menyesatkan. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, ini ada pertanyaan selanjutnya, Bang Hendy, dari Pak Chandra Gusta, yaitu, siang Bang Hendy Jo, berkaitan dengan sejarah lokal, bagaimana cara kita untuk bisa melakukan kritik sumber ketika sumber sejarah primer seperti pelaku sejarah sudah meninggal dunia dan sumber sejarah yang ada ternyata tidak kronologis atau bahkan bertentangan dengan sumber lainnya. Ya, ini memang menjadi problem kita semua ya. Jadi ketika sumber sejarah primer sudah meninggal, terus ada isu gitu, ada narasi yang beredar di kalangan masyarakat misalnya, tetapi narasi yang dibicarakan itu para pelaku utamanya sudah meninggal, dan sumber sejarahnya juga sumir gitu ya. Nah, kritik sumber paling yang kita lakukan adalah kita membuat pendekatan kepada para peneliti sejarah yang pernah meneliti tema itu gitu. Melakukan tema itu atau menulis tentang tema itu gitu. Misalnya bagaimana kita misalnya saya ya membahas tentang Haji Darip misalnya. Haji Darip kan sudah meninggal. Itu kan sekitar tahun 1980-an pertengahan gitu ya. Saya sendiri tidak pernah mewawancarai Pak Haji Darip gitu. Tetapi banyak hal yang di sana itu terkait dengan Pak Haji Darip hari ini narasinya itu hilir mudik gitu. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan sebuah pendapat yang mungkin mendekati kebenaran. Ya, kalau istilahnya Bang Chandra mungkin kritik sumber gitu ya. Nah, makanya saya paling mencari orang yang pernah mewawancari Haji Darip misalnya. Saya akan itu adalah salah satu yang paling terakhir ya yang kita lakukan. Saya mencari orang yang pernah mewawancari Haji Darip, lalu saya wawancara lagi, atau saya baca karyanya, tapi tidak cukup dengan membaca karyanya, saya pun harus mewawancarai orangnya. Karena antara yang ditulis dengan yang dinyatakan biasanya ada juga perbedaan gitu, ada juga ketidakkonsistenan. Gitu. Seperti saya ketika akan menulis Haji Darip misalnya, saya mewawancarai sejarawan Australia yang pernah mewawancarai dia tahun 1981, Robert Cribb. Gitu. Saya wawancara dia dan ternyata banyak hal yang sebetulnya tidak terdapat dalam buku terceritakan gitu tentang Pak Haji Darip berdasarkan wawancara Robert Cribb dengan Haji Darip di tahun-tahun itu. Gitu. Nah, kalau saya pun bisa melakukan dengan cara, ya memang kalau dalam sejarah kita tidak mengenal pantang menyerah harusnya. Jadi kita tetap harus mencari narasumber yang minimal dia pernah menyaksikan hidupnya narasumber gitu, atau dia pernah mendengar sejaman dengan narasumber. Kalau saya sih kalau dicari itu sebetulnya ada, itu bisa aja ada gitu. Kalau misalnya gini, bagaimana caranya mencari narasumber untuk tahun 1945, tahun 1949? Itu kan orangnya katakanlah udah umurnya 90 tahun ke atas. Jadi agak susah mencari orang Indonesia umurnya 90 tahun ke atas gitu. Nah,
ini perlu ketelatenan yang sangat tinggi itu. Makanya saya sendiri kalau misalnya untuk melakukan itu, saya selalu kadang-kadang mencarinya itu spekulatif. Artinya spekulatif itu begini. Kalau misalnya ada orang tua di jalan, saya tidak akan ragu-ragu untuk berhenti. Saya akan menanyakan umurnya berapa. Kalau dia bilang umur saya tuh 90 tahun, langsung saya, Bapak rumahnya di mana? Di A, di B, di C gitu kan. Saya catat, Bapak boleh saya datang ke rumah Bapak besok? Oh boleh, di mana? Ya, saya datangi besok. Saya akan ngobrol-ngobrol dengan beliau mengenai hidup dia seperti apa. Tadinya kita bicara tentang pribadi dulu ya. Lalu nanti kita akan mengarah ke zaman dia ketika masa mudanya. Dan ternyata sering ketika kita lebih bicara secara lebih lama, orang yang kita ajak bicara itu ternyata orang penting di zamannya gitu. Misalnya dia seorang komandan sebuah seksi yang pernah menyerang Belanda dalam peristiwa di Bekasi misalnya. Itu ada gitu. Karena mereka itu kadang-kadang juga perlu pendekatan juga gitu untuk mengupayakan menyebutkan sebuah keterangan. Tidak serta-merta dia akan bilang gitu kan. Ada sebuah pendekatan psikologis terlebih dahulu kepada narasumber. Tapi kadang-kadang juga bersedih juga gitu. Kadang-kadang kalau tiba-tiba saya sudah janjian dengan seseorang yang sudah uzur usianya dan dia merupakan salah satu narasumber yang cukup mumpuni, artinya cukup kompeten dalam kajian sejarah yang sedang saya lakukan. Itu ketika 2 hari kemudian kita ke rumahnya ternyata udah meninggal gitu kan. Sering terjadi. Makanya saya sering bercanda dengan kawan-kawan. Kerjaan kita orang-orang sejarawan ini, orang-orang sejarah ini adalah berlomba dengan malaikat maut. Jadi kalau misalnya kita tidak cepat, maka malaikat maut akan cepat mencabut nyawa narasumber kita. Jadi kita harus cepat, jangan menunda-nunda waktu. Kalau ada orang tua, ada narasumber, kita datangin, jangan malas-malas gitu. Kalau perlu kita handle apa yang menjadi kebutuhan dia. Misalnya saya bertemu dengan seorang pemulung gitu, narasumber tapi jadi pemulung gitu. Bapak hari ini Bapak harus mendapatkan uang berapa? Sekian, ya sudah kita handle. Bapak jangan kemana-mana, nanti saya ganti lebih dari itu. Kita ngobrol Pak, gitu. Ngobrol. Ya, artinya jangan juga kita tuh menyepelekan juga kepentingan pribadinya si narasumber juga kan perlu makan gitu kan. Itu yang selama ini saya lakukan ya. Artinya konfirmasi sejarah, kritik sumber itu bisa kita lakukan lewat mungkin sekunder ya. Silakan, mungkin ada yang lain? Ya, silakan ada. Izin bertanya Pak. Ya, langsung ya. Siapa ya? Siapa yang bertanya nih? Izin bertanya Pak. Ya, silakan. Apa dulu nih? Tanya, kan tidak payah nih, itu nama kamera bisa pakai ya. Izin bertanya Pak. Siapa? Ya, silakan. Saya Dedi Iskandar dari Cikarang Timur. Oke. Kedengeran Pak? Ini ya, apa suaranya ini ya apa? Betul ya? Halo? Izin bertanya Pak. Ya silakan. Saya Dedi Iskandar Pak dari Cikarang Timur. Saya dari Karang Taruna sebagai pemuda juga gitu. Nah, saya sepakat dengan Bapak tadi terkait pemuda sekarang agak kurang minat sejarah gitu Pak, khususnya di Bekasi. Nah, saya juga kan baru-baru lihat-lihat sejarah dikit lah terkait Bekasi. Nah, pertanyaan saya terkait Entong Tolo itu apakah sebuah legenda, apa emang nyata adanya gitu Pak? Terus yang kedua, terkait karya buku Pak Pram yang berjudul Di Pinggir Kali Bekasi kalau nggak salah.
yang isunya katanya diambil oleh pemerintah zaman Orde Baru karena terkait Pak Pram itu dulu masuk lekra gitu Pak. Nah itu kan menyangkut sejarah Bekasi juga katanya gitu di sastranya. Nah apakah itu benar apa gimana Pak kejelasan tentang Oke, buku Pak Pram itu? Ya sekian, terima oke, kasih. oke, terima kasih. Kalau untuk Entang Tolo ya, karena itu bukan kajian saya jujur aja saya tidak begitu tahu tentang Entang Tolo ini seperti apa kiprahnya. Tapi kalau untuk Pram, karena kajiannya tahun 45-49 itu adalah bidang saya akan saya tahu ya, sedikit tahu tentang itu. Jadi mengenai buku Di Tepi Kali Bekasi, Keluarga Gerilya segala macam itu memang merupakan pengalaman salah satunya itu adalah pengalaman yang memang pernah dialami oleh Pram Pramudiana Antatur. Mengapa sampai Pram bisa menceritakan secara detail, secara hidup gitu tentang tentang aktor-aktor yang ada di dalam novel dia itu? Karena Pram mengalami gitu, karena Pram mengalami. Jadi saya pernah berbicara dengan beberapa narasumber sejarah saya, dan dengan Pak Pram, saya pernah wawancara dengan Pak Pram tahun 1995. Itu memang Pak Pram itu dulu adalah seorang ketika tahun 45-46 beliau memang aktif di resimen di resimen Cikampek. Beliau itu berpangkat sersan mayor kalau saya salah. Dan Pak Pram itu bertugas sebagai pencatat segala kegiatan resimen gitu. Misalnya kalau terjadi pertempuran di daerah mana, Pak Pram akan menulis tentang pertempuran itu, lalu akan mengirimkannya ke markas besar tentara di Jogja. Gitu. Tentu saja dengan sepengetahuan komandan beliau yang namanya Pak Letnan Kolonel Mupreni Mukmin, komandan resimen Cikampek. Nah, suatu hari Pak Pram harus menulis sebuah kejadian yang terjadi di Bekasi, gitu. Kejadian sebuah patroli, gitu kan, perbatasan kalau tidak salah antara pasukan resimen Cikampek dengan Belanda pada saat itu, tetapi dan sempat terjadi bentrok juga, gitu. Nah, ketika akan dikirim si surat itu, gitu ya, ke markas besar tentara di Jogja. Nah, Pak Mupreni Mukmin itu tidak ada di tempat, gitu. Tidak ada di tempat dan tidak bisa ditandatangan oleh komandannya. Nah, tetapi permintaan dari markas besar tentara Jogja sudah begitu urgen. Akhirnya sampai keluar pernyataan dari MBT, ya sudah, jangan ditandatangan sama Pak Mupreni Mukmin. Langsung sajalah ke saya, tadi tanggung jawab saya. Nah, ketika itu diketahui oleh Pak Mupreni Mukmin, komandan resimen Cikampek, marahlah Pak Mupreni ini. Sersan Pramudia dianggap indisipliner, tidak sesuai prosedur. Dia dimarah sampai dimaki-maki, hingga menyebabkan, kata Pak Pram ya, saya ini sakit hati. Jadi saya sakit hati, akhirnya saya meninggalkan dunia tentara. Setelah itu Pak Pram pulang ke Jakarta, dia menjadi seorang single fighter. Artinya single fighter ini bukan berjuang sendiri memakai senjata, tetapi dia membuat coretan-coretan grafiti yang ada di tembok-tembok yang sifatnya itu menyemangati perjuangan kita, terus memprovokasi dan membuat perang urat saraf dengan tentara-tentara Belanda dan pasukan-pasukan Belanda yang baru datang ke Jakarta ya. Dan dia juga membuat selebaran-selebaran gelap yang sifatnya mengajak kepada halayak di Jakarta untuk melawan pendudukan tentara Belanda. Seiring waktu akhirnya Pak Pram ketahuan dan dia kemudian dipenjara oleh Belanda di Bukit Duri hingga sampai tahun itu sekitar tahun 1947 dia ditangkap dan dia baru keluar tahun 1950 gitu.
Jadi Pak Pram itu tidak mengalami adanya agresi militer kedua, dia ada di penjara Bukit Duri pada saat itu. Makanya beberapa karyanya itu juga bercerita tentang pengalaman dia di penjara Bukit Duri, gitu kan. Juga terkait dengan itu juga dia bercerita tentang pengalaman dia ketika menjadi seorang, kalau istilahnya Pak Pram itu seorang rendahan katanya. Jadi Sersan ini bagian rendahan gitu. Keluarga gerilya di tepi Kali Bekasi. Memang sebagian adalah pengalaman Pak Pram sendiri sebagai seorang bekas prajurit di Resimen Cikampek. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau pertanyaan tentang tentang Tolonya belum terjawab. Mungkin ini Bung Prawiro bisa menjelaskan tuh soal itu. Makasih Pak Hendi. Ya, sama-sama. Terima kasih Bang Hendi dan Pak Joki, Pak Dedi tadi ya namanya sudah bertanya. Pak Prawira apa akan menambah tentang Kang Tolo? Saya kurang ini juga kurang begitu tahu, cuman Tong Tolo itu si Pitungnya Bekasi katanya gitu. Ya. Dia adanya di zaman yang bandit itu ya Kang ya, bandit. Maksudnya zaman pas zaman bandit lah itu tahun. Itu dia seperti Robin Hood merampok orang Belanda kemudian menyerahkan ke masyarakat, ke warga. Kemudian dia salah satunya itu ya Gedung Perjuangan yang pernah dirampok katanya. Ya, itu kan harus diselidiki lagi ya. Sama saya nggak berani juga menyebut itu betul atau tidak gitu. Iya. Kemudian dia pergi ke ditangkap dan dibuang jauh ya, kemana saya lupa. Nah, itu sekarang diabadikan di Museum Gedung Juang, di Museum Bekasi ada ruangan khusus Tong Tolo. Jadi yang belum tahu bisa lihat di Museum Bekasi. Kemudian Kang Hendi, saya mungkin agak sedikit nyampur nih ya. Silakan. Pengen ini Kang Hendi, kita di Bekasi dan kota-kota lain pengen belajar ke Kang Hendi waktu Kang Hendi dan kawan-kawan historika Cianjur ngadain pendekatan dengan pemerintah, kemudian membangun tugu-tugu nama pejuang di sana gitu Pak Kang, gimana ceritanya itu? Bisa pendekatannya begitu ya, gitu. Ya. Mungkin berbagi Kang. Ya agak lama nih, pasti saya agak panjang nih ceritanya, nggak apa-apa ya? Oh iya nggak apa-apa, boleh ya. Ya. Jadi yang seru. Saya itu kan aslinya kan orang Cianjur gitu ya. Dari Cianjur, saya banyak besar dalam cerita-cerita mengenai Cianjur dari mulai zaman dalamnya sampai zaman revolusi gitu. Terutama revolusi karena kakek saya adalah seorang tentara Siliwangi, ex-tentara Siliwangi. Jadi banyak cerita-cerita tentang perang yang hingga saya dewasa itu membuat saya berpikir ingin lebih mendalami itu. Gitu. Nah, mungkin itu juga dipengaruhi oleh cara kakek saya menceritakan kali ya. Jadi hingga kini bekasnya itu menjadikan saya itu sangat terikat dengan sejarah. Gitu. Jadi saya melihat bahwa di Cianjur itu banyak sekali nama-nama jalan yang tidak orang Cianjur tahu. Saya pernah melakukan sebuah riset kecil-kecilan misalnya. Sebelum itu, saya pernah tanya ke anak SD, saya klasifikasikan SD, SMP, SMA. Nah, sebagian besar ya memang tidak ada yang tahu siapa nama-nama jalan itu. Siapa di balik nama-nama jalan itu. Akhirnya itu menjadikan saya terprovokasi dalam tanda kutip untuk mencari tahu siapa di balik nama jalan itu. Makanya saya melakukan riset sendiri pada saat itu melalui arsip-arsip, melalui pendekatan ke keluarga para pejuang yang menjadi nama jalan itu. Saya catat sendiri, saya jadikan buku gitu kan. Saya jadikan buku yang sempat terbit bukunya judulnya Zaman Perang. Dan ceritanya seru-seru gitu. Jadi saya sempat meneliti 10 pahlawan lokal di Cianjur yang dijadikan nama jalan. Bisa, akhirnya dapat. Salah satunya adalah kisah seorang
penembak jitu ya, sniper yang namanya Asmin Sucipta. Pak Yang di Asmin Anggong itu, Sucipta, Kang. Hah? Di Anggong, ya, di Anggong. Iya, Pak Asmin Sucipta ini anehnya nama jalannya itu berubah sekarang jadi Jalan Adi Sucipta di Cianjur itu, karena kesumiran sejarah gitu ya, ketidak mengenalan orang Cianjur terhadap pahlawannya sendiri. Ini contohnya nih, saya harus sebutkan gitu. Jadi pertama kali ketika dibikin Jalan Asmin Sucipta itu namanya Jalan Asmin Sucipta tahun 60-an. Tetapi seiring waktu kemudian Departemen Dinas Perhubungan mungkin menggantinya menjadi A Sucipta, Jalan A Sucipta. Nah, ini akhirnya kan menjadi tidak jelas A Sucipta ini A-nya siapa gitu. Akhirnya lama-lama karena terputus secara historis, generasi berikutnya menafsirkan A Sucipta itu sebagai Adi Sucipta Komodor yang di Jogja sana gitu. Jauh sekali. Nah, akhirnya sampai sekarang Jalan Asmin Sucipta ini menjadi Jalan Adi Sucipta. Kalau ditanya orang di Cianjur, itu Jalan Adi Sucipta itu siapa sih? Pasti semua jawab, itu kan Komodor Angkatan Udara, itu yang melek sejarah yang bilang gitu kan. Lalu kenapa apa urusannya Adi Sucipta dari Cianjur? Nggak tahu gitu. Nah, makanya berangkat dari hal seperti itu, saya memiliki sebuah sangat gitu ya dengan kawan-kawan untuk berbuat lebih dari kawan-kawan lain, cuma melakukan penelitian saja. Nah, akhirnya kita cari, kita telusuri keluarganya sampai dapat gitu kan, kita kumpulkan narasumbernya dari keluarga, kita dapatkan waktu itu tahun 2010-2012 saya melakukan. Jadi narasumber sejarahnya relatif masih ada gitu. Untungnya itu masih ada. Jadi data-data yang saya punya itu masih banyak. Nah, semua terjawab, ada 10 pahlawan lokal yang kemudian saya bisa buat. Nah, persoalannya adalah bagaimana cara mensosialisasikan ini gitu kan. Kalau pakai buku, tidak semua orang tertarik buku sejarah, ya kan. Maka akhirnya saya mengajukan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada saat itu untuk ikut kerjasama lah terkait dengan sejarah lokal ini. Nah, kementerian akhirnya menggelontorkan dananya ya ke kami. Dan waktu itu kami mendapat fasilitasi sejarah tuh, Historika Indonesia itu, yayasan saya itu mendapatkan fasilitas sejarah dari kementerian. Lalu kami kerjasama dengan Kabupaten Cianjur, hanya izin saja sebetulnya. Jadi kami mendirikan sebuah tugu, di bawah. Jadi nama jalan. Di bawah nama jalan itu ada tugu. Keterangan nama jalan ya, itu ya. Kami menyebutnya prasasti penjelas nama jalan gitu. Jadi prasasti penjelas nama jalan itu kami tuliskan secara singkat. Siapa orang yang empu jalan itu gitu kan? Nama yang empu jalan itu misalnya Asmin Sucipta ya dibuat sesingkat mungkin. Tetapi ada keterangan di bawahnya, jika Anda ingin mengetahui lebih lanjut, silakan Anda klik situs ini atau silakan dengan barcode gitu ya. Nah, itu bisa langsung. Itu larinya ke situs kementerian sama ke situs kabupaten atau ke situs Historika Indonesia gitu. Jadi ada penjelasannya tuh di situ siapa nama pahlawan lokal itu. Nah, itu berlanjut sampai beberapa waktu gitu ya, dan itu cukup bagus gitu. Banyak orang yang tertolonglah dengan itu. Tetapi sayang, seiring dengan waktu, situasi politik di Cianjur saat itu tidak berpihak kepada kesejarahan di sana. Jadi mentang-mentang si penandatangan tugu prasasti nama jalan itu adalah bupati yang kebetulan di KPK kan gitu kan. Jadi setelah
setelah bupati itu masuk ke Bui gitu ya. Nah, euforia politik di Cianjur itu berjalan hingga setiap hal yang berbau bupati itu harus dihancurkan gitu. Dan termasuk Tugu itu dihancurkan juga. Oh, karena namanya nama koruptor ya. Iya. Oh iya, Itulah. benar sekali. Makanya kalau kita kerja sama koruptor ya begitu gitu. Jadinya ada resiko juga. Akhirnya kami mendapatkan bahwa yang dari 6 prasasti nama jalan itu cuma 1 yang tersisa, gitu kan? Itu pun yang tersisa itu karena dirawat oleh keluarga sering ke situ karena mungkin keluarga juga merasa bahwa wah sudah ada kejadian ini nih pengerusakan, makanya dilihat terus, dikontrol terus sama keluarga. Bahkan lucunya itu kemarin saya ketemu beberapa hari yang lalu, kok bisa selamat saya bilang gitu, itu prasasti nama jalannya. Ya karena saya bilang kepada tukang pisang yang ada di situ supaya melindungi itu gitu, yang mangkal di situ gitu kan. Jadi setiap tukang pisang itu di situ selalu ditutupi dengan pisang-pisang katanya, ya percuma juga ya. Jadi sampai sekarang itu selamat gitu si nama jalan itu. Nah, ini yang membuat ironik ya dalam situasi seperti ini. Jadi saya sudah minta, saya sudah bikin proses verbal lah segala macam terkait dengan penghancuran itu. Saya bikin pernyataan sikap, saya pingin audiensi dengan bupati yang baru. Tapi ya tetap ya, karena itu terkait goodwill juga. Saya harus sadar bahwa Cianjur itu memang belum waktunya untuk menjadi sebuah kota yang melek sejarah sebetulnya, karena adanya beberapa karya sejarah di sana pun terkait dengan kepentingan politik tentu saja. Tetapi apapun itu kita tetap harus berusaha, kita tetap akan lakukan apapun tanpa lelah, dan suatu hari pasti kita akan bisa mendapatkan hasil yang kita harapkan untuk generasi mendatang. Setidaknya generasi mendatang tidak lagi buta siapa pahlawannya, siapa yang dulu pernah berjuang untuknya. Nah, ini yang menjadikan kita merasa terbebani untuk terus berjuang di Cianjur gitu. Terima kasih, itu mungkin yang karena Bu Nunung, Kang Hendy dan Pak Pra, karena ini obrolan santai ya, semuanya bisa berpartisipasi, bisa berdiskusi bersama gitu. Tadi sangat ini sangat seru sekali ya, dari ya, kita. sebentar Bu Ari, maaf Bu Ari. Ya, Bu Nunung silakan. Ini di chat banyak sekali pertanyaan. Bu Ari mau bertanya atau mau gimana? Enggak, saya mau membacakan yang ada di chat maksudnya. Oh, oke, silakan. Ya, dan tadi juga disampaikan oleh Kang Hendy bahwa politik ternyata banyak mempengaruhi sejarah ya. Dan ini di chat banyak sekali pertanyaan, diantaranya adalah dari Bu Retno Purwanti. Retno Purwanti ya, ini siswa atau ibu. Bagaimana cara melakukan kritik sumber terhadap sumber lisan? Oke, saya jawab ya langsung ya. Ya. Terima kasih Bu Retno Purwanti. Ini selalu menjadi pertanyaan kami ya. Pertanyaan orang terhadap kami yang bergerak di bidang veteran dan pejuang. Bagaimana caranya bisa tahu sih dia itu veteran atau bukan? Dia bisa tahu pejuang atau bukan, bisa aja dia bohong gitu kan. Nah, disitulah letaknya pengetahuan dasar seorang peneliti atau jurnalis terkait dengan sejarah. Jadi kalau kita tidak memiliki dasar-dasar sejarah, lalu kita disuruh nulis tentang sejarah, maka yang terjadi ya apa yang diceritakan oleh narasumber kita percaya 100% gitu, lalu kita tulis, padahal belum tentu benar tuh, ya kan? Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita harus mengetahui semangat zaman saat itu, dan kita juga harus mengetahui tentang sisi-sisi yang rinci tentang zaman itu. Misalnya seorang veteran, misalnya seorang tua mengaku seorang veteran yang pernah berjuang di daerah Garut misalnya. Maka pertanyaan yang saya akan tanyakan pertama kali ke dia adalah, Bapak dulu
komandannya siapa Pak di Garut tuh, resimen apa Pak. Nah kita tuh harus tahu dulu tuh resimen di Garut tuh siapa yang pimpin, komandannya siapa, wilayahnya seperti apa, strukturnya seperti apa, itu harus kita tahu dulu gitu. Nah kalau dia bisa menjawab sesuai dengan apa yang pernah kita baca, itu berarti checklist tuh satu track gitu, benar nih. Terus Bapak dulu pangkatnya apa Pak? Pangkatnya sersan misalnya. Oh, sersan apa? Sersan apa Pak? Sersan mayor atau sersan kepala atau apa? Atau letnan apa? Saya sersan mayor. Wah, berarti salah. Karena berarti dia bukan. Karena kalau dulu tuh nggak ada sersan mayor, adanya letnan muda gitu. Jadi seperti itu, kepangkatan juga harus kita kuasai, kepangkatan saat itu gitu ya. Apalagi saya sebagai jurnalis yang di bidang sejarah militer itu harus tahu banget gitu. Nah, terus senjata apa yang Bapak pegang gitu. Nah, ini terkait dengan reaktor nih gitu. Misalnya senjata stand gun. Stand gun itu seperti apa sih, Pak? Oh, bentuknya begini-begini, terus dikokangnya seperti apa, pelurunya berapa? Kalau dia tidak sampai bisa menjawab itu, ya udah kita coret. Mudah saja sebetulnya untuk mengkonfirmasi hal-hal yang terkait dengan kritik terhadap sumber lisan itu. Jadi sebelum kita sebelum berhadapan dengan sumber lisan, maka kita harus menguasai semangat zaman atau informasi-informasi yang terkait dengan zaman yang akan kita tanyakan kepada sumber lisan itu. Jadi kita juga jangan kosong melompong gitu ketika nanya ke sumber lisan. Jangan-jangan si sumber lisan kerjain kita nih gitu kan. Nah, itu yang mungkin yang bisa saya jelaskan terkait kritik terhadap sumber lisan. Terima kasih. Ya, terima kasih Kang Hendy. Ya, lanjut lagi ya ke pertanyaan selanjutnya ya Kang Hendy ya. Ya, oke. Nah, selamat siang Bang Hendy. Ini dari Muhammad Yahya ya. Dari awal udah angkat tangan ini ya. Muhammad Yahya, selamat siang Bang Hendy Jo, izin bertanya. Saya ingin tahu lebih dalam dong tentang Kiai Haji Nur Ali, Sang Singa Kerawang Bekasi, dan apa sajakah kehebatan-kehebatan beliau hingga beliau mendapatkan julukan Singa Karawang Bekasi. Gitu. Jadi saya pikir tentang Pak Kiai Haji Nur Ali ini ada sebuah buku yang sangat kompleks ya dan menarik, juga cukup bagus lah, yaitu buku yang ditulis oleh Bang Ali Anwar, Kiai Haji Nur Ali, tentang Kiai Haji Nur Ali itu kan. Nah, itu di situ bisa di inilah detail-detailnya kehebatan seperti apa beliau ini. Tetapi saya hanya ingin menceritakan salah satu kehebatan Pak Haji Nur Ali yang merupakan seorang yang sangat jujur ya. Kalau misalnya para sejarawan Barat terutama itu menisbahkan Laskar di zaman itu dengan para bandit gitu ya, memadukan antara patriotisme dengan kriminalitas gitu, seperti yang mengacu kepada kata-kata Robert Crumb gitu. Hal ini tidak berlaku buat Pak Nur Ali, saya pikir gitu. Pak Nur Ali itu betul-betul seorang yang sangat menjaga tindakannya supaya tidak jatuh kepada kepada cacat moral gitu. Kalau Capat Nata, terus Pak Haji Darif, mungkin yang lain, masih ada cerita-cerita miring sekitar mereka itu gitu ya dalam sisi historis. Maka Pak Haji Nur Ali ini cukup bersih gitu, sangat bersih, bukan cukup bersih. Beliau betul-betul sangat menjaga, bahkan sampai beliau itu mengatakan, ini saya dapat dari salah satu anak buahnya ya, saya tidak ikhlas kata Pak Nur Ali itu kalau kalian melakukan memakan harta dari rakyat tanpa rakyat itu ikhlas kepada kalian. Jangan sekali-kali kalau kalian melakukan itu, maka kalian jangan ikut lagi berjihad dengan saya, berjuang dengan saya. Nah, karena mungkin rata-rata anak buahnya Pak Haji Nur Ali ini santri itu, ngerti ngaji gitu ya, ngerti agama, jadi turuti apa yang dikatakan oleh Pak Nur Ali itu. Beda kan dengan misalnya anak buahnya Panji yang di Cikarang tuh, kan banyakannya tuh preman-preman Tambun tuh gitu kan. Jadi main gasak aja tuh gitu kan. Dihajar aja, walaupun mereka berjuang melawan Belanda, tetapi mereka juga memeras rakyat juga di pasar Tambun mereka jadi
jadi malak juga gitu. Terus ada juga yang merampok, ada juga yang melakukan kekerasan terhadap sesama rakyat. Nah, kalau Ki Haji Nur Ali dan terhadap anak buahnya itu tidak begitu. Tetapi dia juga sangat bisa menjaga hubungan baik dengan sesama laskar. Misalnya ketika Pak Kiai Haji Nur Ali itu sempat pasukannya berhadapan di Sungai Citarum dengan pasukannya Haji Darip misalnya, itu sempat mau bentrok gitu loh, karena diberitakan ada perampokan di situ, entah dilakukan oleh siapa gitu ya. Ki Haji Nur Ali datang di situ, anak buahnya ternyata yang melakukan, ternyata mereka bertemu dengan pasukan Haji Darip, mereka mau berhadapan, tetapi Ki Haji Nur Ali mengharamkan kepada para santrinya untuk saling menumpahkan darah sesama orang Indonesia. Ini yang kita sangat salut dengan Pak Ki Haji Nur Ali ini. Dia sangat bersih dan dia sangat menjaga sisi-sisi moral yang terkait dengan perjuangannya. Dia ingin perjuangannya itu murni karena dorongan-dorongan moral gitu ya. Dan ini sangat dihargai. Jadi menurut saya wajar kalau Pak Kiai Haji Nur Ali sampai saat ini dihormati dan menjadi pahlawan nasional. Itu sangat layak sekali. Terima kasih. Ya, sama-sama Kang Hendi. Kang Hendi, jadi saya pengen tanya dikit nih. Kalau kayak gitu tadi Kang Hendi itu mengkonfrontirnya kemana ya cerita yang orisinil ini, origin ini ya kan? Karena kalau kita baca bukunya aja tidak terungkap nih sisi yang ini bahwa beliau mengharamkan berhadapan dengan teman sesama Indonesia, bahkan termasuk nggak boleh makan rakyat. Nah itu mengkonfirmasinya kemana tuh kayak gitu? Ya kalau saya mengkonfirmasi ke bekas anak buahnya ya, gitu kan? Oh gitu. Beberapa bekas anak buahnya yang dulu masih hidup, kalau sekarang ya itu dia. Kalau mau dikonfirmasi lagi ya sudah tidak ada gitu ya. Kalau saya ada 3 orang yang saya pernah wawancara terkait dengan Haji Nur Ali itu ya, tiga anak buahnya itu semua di Bekasi mereka, tapi sekarang sudah meninggal, kalau saya tidak sudah meninggal. Yang pertama Bang Ali, yang kedua Pak Abdullah, yang satu lagi Pak Latif, tuh betul-betul itu ceritanya sama gitu loh, maksudnya itu. Oh ya, jadi bisa dipercaya. Oke, baik, terima kasih Kang Hendi. Lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Ini dari Pak Budi Legowo. Ada 2 pertanyaan. Yang bertanya, aktivitas kegiatan apa? Ketika memang itu hujan, kemudian komandan upacaranya itu memutuskan lain, baiknya dibubarkan. Saya kurang jelas ini. Sebentar, ya ini ada yang tidak di mute ini kayaknya, sebentar. Oke, sudah sekarang. Oke, saya kembali ke chat dulu. Kemudian tadi Pak Budi Legowo ya. Pertanyaannya, aktivitas atau kegiatan apa yang bisa dilakukan komunitas milenial yang sekiranya mendapat support atau difasilitasi oleh Kemendikbud dan Kemenpora? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan keduanya, adakah wahana atau media di mana milenial bisa belajar sejarah secara mengasyikan sehingga dari situ muncul rasa cinta pada sejarah, khususnya sejarah lokal? Demikian pertanyaan dari Pak Budi Legowo. Oke, terima kasih Pak Budi Legowo. Kalau untuk pertanyaan pertama, tentunya saya tidak berkepentingan ya menjawabnya, karena itu saya bukan orang Kemendikbud, saya juga bukan orang Kemenpora gitu kan. Tetapi saya coba menceritakan pengalaman saya terkait itu gitu ya. Itu kalau tidak salah di Kemendikbud itu kalau dulu itu ada Direktorat Sejarah, sekarang pun sudah dimatikan Direktorat Sejarah gitu kan. Dikarenakan dianggap tidak ada gunanya. Saya juga tidak paham itu tidak gunanya itu seperti apa di zaman menteri kita yang katanya sangat pro milenial itu hari ini gitu kan. Juga kalau untuk sekarang mungkin fasilitas itu mesti diajukan lewat Dirjen Kebudayaan gitu. Kalau di Kemendikbud itu pun harus berebutan dengan program-program terkait dengan budaya gitu, dengan budaya. Jadi tercampur antara budaya dan sejarah sekarang.
Beda ketika masih ada Direktorat Sejarah ya. Direktorat Sejarah itu fokus gitu, menceritakan tentang sejarah saja, dan ada fasilitasi untuk anak-anak muda pada saat itu. Namun sekarang mungkin sudah tidak ada gitu, karena dipangkas habis juga biayanya. Itu yang saya tahu tentang soal support dan fasilitas ya yang dilakukan oleh pemerintah terhadap komunitas milenial. Terus yang kedua, adakah wahana di mana milenial bisa belajar sejarah secara mengasihkan sehingga dari sisi itu muncul rasa cinta pada sejarah lokal gitu. Ya sebetulnya itu bisa diciptakan ya, kalaupun tidak ada wahana itu, tentunya para penggiat sejarah gitu, para aktivis sejarah itu bisa menciptakan dunia yang menghubungkan antara sejarah dengan dunia milenial gitu, dengan bahasa mereka gitu. Itu bisa dilakukan gitu. Yang kita harus tahu ya secara psikologis mereka itu seperti apa sih gitu kan. Mereka kan tidak begitu paham, tidak begitu suka dengan hal yang bertele-tele, jelimet gitu kan. Dan mereka kritik langsung gitu kan. Kadang-kadang kritiknya itu tidak sopan dalam tanda kutip gitu ya. Kalau menurut orang-orang di zaman di atas dia itu tidak sopan. Kalau menurut mereka sih asik-asik saja gitu kan. Nah, ini historika Indonesia gitu. Saya bukan mempromosikan, tapi saya berdasarkan pengalaman saya itu pernah mencoba untuk melakukan pendekatan seperti itu. Misalnya kami mengadakan acara program lomba menulis sejarah keluarga. Jadi jangan dulu bicara sejarah yang sifatnya tinggi-tinggi deh, jangan sejarah nasional Soekarno-Hatta atau sejarah lokal pun gitu. Tapi sejarah keluarga deh, ceritakan nenek Anda, kakek Anda dulu pernah nggak gitu, ceritanya ada yang menarik nggak? Itu pernah dilakukan gitu. Jadi kami menghimpun sekitar 300 anak muda dari sejabodetabek, anak-anak SMA, lalu kami mengadakan lomba itu gitu ya. Dan ceritanya ternyata setelah dikumpulkan menarik gitu. Jadi banyak kakek-kakek mereka, nenek mereka itu ternyata walaupun ceritanya bersifat sangat personal gitu ya, tetapi secara keseluruhan latar belakangnya adalah sejarah nasional. Misalnya dia pernah menjadi pengungsi di mana, dia pernah menjadi orang-orang yang dicari oleh Nika gitu, pernah segala macam lah. Terus pengalaman mereka menjadi hidup di daerah pendudukan Belanda gitu, atau banyaklah hal yang itu menjadi menarik dan menurut saya itu sejarah juga gitu. Dan waktu itu kami kan bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga gitu. Jadi rencananya itu akan dibukukan kan ya 20 tulisan generasi milenial itu. Cuma saya tidak tahu setelah lagi-lagi itu ya Direktorat Sejarah nggak ada kelanjutannya seperti apa, saya tidak paham. Tapi mungkin di lain kesempatan kalau misalnya ada sponsor lain, mungkin saya akan menerbitkan hasil penelitian para milenial itu seperti itu. Ya. Terima kasih Kang Hendy. Kalau gitu ini saya ada hubungannya dengan pengalaman saya nih Kang Hendy, sekalian juga mungkin bisa sharing juga ya. Oh jadi ya, saya tuh ini salah satu murid saya juga gabung dengan kita nih Kang. Saya tuh membuat antologi tulisan siswa-siswa saya. Sebenarnya mereka itu adalah peserta lomba sejarah di Bekasi gitu ya. Kemudian karena yang ikut banyak, akhirnya saya berinisiatif untuk saya bukukan gitu. Nah, cuman kan kemudian selanjutnya saya bukan guru sejarah gitu, dan di sekolah kami juga tidak ada ahli sejarah seperti itu kan. Nah, mungkin juga saya ingin konfirmasi juga, sah nggak ya kalau langkah seperti itu? Walaupun akhirnya itu saya ketemu dengan Kang Endra di akhir-akhir buku itu menjelang terbit, ketemu Kang Endra Kusnawan, beliau penulis Bekasi itu ya, mungkin Kang Hendy barangkali pernah dengar atau mungkin bahkan kenal gitu ya. Tapi sebelum ketemu Kang Endra itu, kami betul-betul melakukannya
otodidak ya, saya juga guru ekonomi, anak-anak pun menulisnya karena modal latar belakang lomba itu tadi. Jadi, kalau mungkin media, tadi ngomongin media, apa yang bisa menarik, barangkali lomba adalah salah satu media yang bisa menarik karena iming-iming hadiah dan sebagainya, seperti itu. Nah, salah satu anak saya ini yang bernama Alika Rahma Ajrina, Alika. Nah, dia itu masuk 10 besar di lomba Bekasi waktu itu tahun 2019 ya lombanya gitu. Jadi udah alumni. Nah, sekarang karena pembelajaran daring ini agak susah ini anak-anak gitu ya. Sehingga belum nulis lagi anak-anak gitu. Nah, tapi intinya adalah bahwa kami itu dulu modalnya karena untuk mengikuti lomba adalah kami cari-cari di internet. Kemudian juga ke perpustakaan mendapatkan buku ya dari sumber buku itu, seperti itu. Itu untuk yang umum dari ada 13 tulisan, 12 diantaranya seperti itu tanpa ada lebih lanjutnya untuk dikonfirmasi. Nah, sementara yang Alika ini masuk 10 besar kan karena dia harus juga membuat vlog, membuat video seperti itu, maka khusus yang Alika ini yang diajak untuk menelusuri sampai ke tempat Kiai Haji Nur Ali gitu ya, seperti itu. Nah, itu sebenarnya bagaimana tuh hukumnya kalau dari sejarah itu sendiri untuk kita supaya upayanya juga supaya sejarah Bekasi nggak hilang-hilang banget, nggak putus nulisnya dari generasi lama, kemudian generasi milenialnya nggak kenal gitu ya. Jadi ini sebenarnya salah satu upaya juga supaya sejarah itu nggak jauh-jauh dari anak milenial seperti itu. Ya. Gimana tuh Kang Hendy? Ya, saya pikir itu upaya yang sudah sangat bagus ya. Berusaha untuk bergerak dalam keterbatasan. Ya memang itulah yang bisa kita lakukan di hari-hari ini ketika sejarah bukan sebagai acuan utama gitu. Jadi apa yang dilakukan oleh ibu dan putri ibu itu saya pikir itu sudah maksimal ya dilakukan, dan jangan pernah berpikir bahwa apa yang dihasilkan itu takut salah. Ya, kalaupun ada salah pasti kan ada yang memperbaiki nanti gitu kan. Makanya ada catatan di situ kalau misalnya setelah selesai membuat sebuah karya, maka harus dicantumkan bahwa pemaparan ini atau tulisan ini merupakan tulisan yang dibuat berdasarkan pengetahuan pelaku gitu ya, penulis dan pemapar gitu. Jadi mohon ada masukan dan kritik. Jadi membuka kritik dan membuka dalam berbagai disiplin ilmu kan itu sebuah keniscayaan. Jadi sebuah kritik, masukan itu harus terus dilakukan. Jadi asalkan tidak menjadikan itu sebagai sebuah kebenaran mutlak ya dalam sejarah. Ini adalah bagaimanapun sejarah pada akhirnya adalah penafsiran. Sejarah merupakan penafsiran dari si pembuat sejarah itu sendiri pada akhirnya. Karena kenapa? Karena kita tidak menyaksikan, kita tidak mengalami, kita hanya mendengar, bercerita, dan kita mengartikulasikannya ke masa sekarang gitu kan. Nah itu yang hanya bisa kita lakukan, dan apa yang kita lakukan ini jangan pernah berpikir bahwa itu adalah kebenaran sejarah yang mutlak, karena tidak ada kebenaran sejarah yang mutlak dimanapun juga. Jadi jangan takut Bu, Alika, terus saja apa yang dilakukan udah betul gitu ya. Jadi kalau misalnya tulisan sudah ada, karya sudah ada, dilanjut saja. Kalaupun nanti ada yang mengkritik, hadapi saja itu sebagai sebuah hal yang wajar dalam dunia tulis menulis, dalam dunia penelitian. Seperti itu Bu. Alika, teruskan saja ya. Ya, terima kasih Kang. Ya. Siap. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ya, nah, untuk untuk itu tadi ya, Bapak Ibu mungkin dari bincang santai ini juga kan kita harapkan tuh memang adalah langkah nyata dari kita semua untuk bisa menyambungkan sejarah dengan generasi milenial gitu. Apakah nanti kita juga akan menggugah murid-murid kita gitu untuk kemudian selanjutnya menulis atau seperti apa, dan nanti mungkin juga Kang Hendy bersedia untuk mendampingi bagaimana sih kurasi atau bagaimana lah gitu. Saya juga kurang paham istilah-istilah di sejarah ya seperti itu.
Nah, kemudian apakah memang nanti setelah bincang santai itu akan ada langkah selanjutnya, langkah nyata seperti itu atau bagaimana? Mumpung juga kita ngobrol ada Kang Hendy, kemudian juga ada Alika, itu kan dia punya pengalaman bagaimana yang dia rasakan. Dia kan yang langsung pelakunya ya, anak milenialnya kalau diajak sama gurunya begini begitu tuh sebenarnya gimana perasaannya kan juga perlu kita tahu juga ya itu. Kalau waktu itu ketika masih lomba ya kita paksa-paksa aja dia, apakah dia terpaksa beneran apa enggak juga kita nggak tahu amat gitu ya, seperti itu. Walaupun nanti kita bisa bincangkan itu lanjut di akhir ya. Tapi ini ada juga apresiasi Pak Bang Hendy dari Bunda Suherti. Keren Kang Hendy. Saya sebentar. Saya telah orang Cianjur itu mah katanya tuh. Iya. Terus ada juga Bu Yati Nurhayati juga orang Cianjur ini, yang orang Cianjur. Beliau juga ingin mengungkapkan tentang ini. Saya orang Cianjur baru tahu sejarah A. Sucipto yang sebenarnya sekarang. Sucipta bukan Sucipto. Sucipta kan, bukan Sucipto ya. Terima kasih Kang. Rumah saya di Jalan Arya Wirata Danu Datar. Jadi termotivasi untuk lebih mengetahui sejarahnya. Saya baru masuk Zoom barusan, ketinggalan dari awal. Menarik sih sebenarnya membincang sejarah ini sebenarnya. Oke, dari Pak Budi Legowo, top gitu ya. Keren, bikin sejarah keluarga sebelum bikin sejarah tokoh lainnya. Ya ini dari Bu Yati Nurhayati. Pak Budi Legowo lagi, oh ya saya support Mbak Nunung, usaha konkret yang telah menginisiasi kondisi yang ada ya. Betul sekali. Nah, itu apakah ada yang terlewat terbaca ya? Bu Nunung, saya mau menyampaikan sesuatu nih sebentar. Oke, silakan Pak. Mari. Mbak saya. Ini bukunya Kang Hendy ya yang saya beli. Oh ya, terima kasih sudah diperlihatkan. Zaman perang ya, zaman perang. Ya. Ini Ya. yang ini Kang ya, yang Cianjur itu ya. Ya, itu ada tentang Cianjur, sebagian besar di Cianjur. Riset saya di Cianjur itu. Yang takokak juga di sini apa di sini? Ada. Ya, sini ya. Iya. Kemudian buku yang kedua yang ini ya, yang ini lebih melebar lah. Ada Jawa Timur, ada Jawa Tengah, ada Sumatera gitu kan. Jadi lebih karena kan dari buku pertama itu banyak protes, kok ngomongin Cianjur melulu sih gitu kan. Oh gitu. Ya udah, akhirnya saya pergi kemana-mana, akhirnya saya tulis gitu kan. Oke, tadinya saya sebenarnya ingin membuat buku itu hanya untuk orang Cianjur, tapi ya ternyata banyak yang ini respon ya. Cianjur tadinya ya. Ya walaupun di situ juga nggak Cianjur amat, ada cerita tentang kapiten Halo? Banyak yang ngomong. Ya ini buku-buku Kang Hendy ya. Ada yang terbaru nggak Kang? Lagi nulis lagi belum kira-kira? Saya sedang menulis, tapi saya ingin lebih ketat lagi ya ininya datanya gitu. Jadi saya tidak mau cepat keluarkan. Oh iya jangan. Tapi sebetulnya saya sempat juga ada tulisan Atlas Gubernur pertama di Indonesia, itu sudah pernah ada, itu diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bukunya cukup tebal juga gitu ya. Terus saya juga pernah nulis tentang biografi Pak Edi Sudrajat, bekas Pangab ya, Panglima ABRI. Terus ada beberapa buku juga yang saya lupa saya nulis apa, tapi tidak berkait dengan sejarah tahun 45-49 kalau nggak salah gitu. Jadi ya yang saya berkesan sih itu nulis 2 buku itu gitu. Kalau ini masih ada nggak Kang masih stoknya? Kalau tidak salah masih ada. Kalau salah masih ada. Kalau misalnya mau beli nanti hubung aja Historika Indonesia gitu. Kalau salah di rumah buku Historika ada itu. Terima kasih Kang ini yang. Ya sama-sama, terima kasih juga udah dipromosiin. Ya. Dari Sampul. Kemudian saya kemarin baru baca ada flyer tentang lomba menulis veteran, itu apakah juga dari Historika ID itu? Oh itu bukan tuh LPRI yang ngadain tuh. Oh beda ya, bukan. Legiun Veteran Republik Indonesia itu pemerintah yang ngadain. Oh kalau Kang Hendy yang itu ya, yang hadiah buat veteran Kang ya? Kalau saya mengadakan acara jadi
Historika Indonesia itu punya 3 kegiatan dalam setahun terhadap veteran ini ya. Yang satu veteran berlebaran, yang dua sowan ke pejuang, yang ketiga sowan ke pahlawan, itu 10 November, yang 17 Agustus yang hari kemerdekaan sowan ke pejuang. Nah, semuanya sebetulnya charity, donasi untuk mereka gitu ya. Karena gini, saya ini kan awalnya saya cerita kenapa saya harus dengan veteran ya. Jadi saya itu sejak awal menjadi jurnalis sejarah tahun 2005 itu sudah bersentuhan dengan para veteran itu banyak sekali, mungkin sekitar 300 orang atau mungkin 500 orang sudah saya wawancarai para veteran pejuang itu. Nah, sebagian besar itu kesejahteraan mereka sangat rendah gitu ya. Pensiun ada nggak pensiun? Kesejahteraan mereka itu memprihatinkan. Makanya ketika saya kan kalau mewawancarai mereka tidak cukup 1 kali kan, jadi saya harus datang gitu kan, berapa kali, karena saya membangun ikatan psikologis dengan mereka gitu, karena supaya harus kenal itu ya dengan yang diwawancarai itu. Nah, akhirnya saya mengenal mereka secara dekat dan saya merasa bahwa adalah alangkah tidak adilnya saya gitu ketika saya meminta beberapa bahan terkait dengan penelitian saya, pendapat mereka, kisah mereka, tetapi saya seolah-olah tidak menutup mata dengan situasi sosial mereka gitu. Ya kadang-kadang karena mereka juga ada yang menjadi pengemis ya, ada yang menjadi kuli waktu itu, terus ada juga yang menjadi tukang mainan anak-anak gitu kan, terus banyaklah hal yang sebetulnya menurut saya ya memang itulah realitas kita tuh melupakan para pahlawan ya, mereka tuh pahlawan yang terlupakan gitu. Nah maka akhirnya saya berpikir setidaknya saya harus membawa sesuatu lah ketika datang kepada mereka. Akhirnya saya mengumumkan, karena saya aktif di Facebook, saya mengumumkan ke halayak teman-teman saya di Facebook, ini saya punya kawan-kawan, punya saudara, punya bapak-bapak yang sering saya wawancara. Saya akan memberikan sesuatu kepada mereka, apakah kalian akan menitip itu gitu. Dan dengan sebagai imbalannya saya akan menceritakan kisah mereka gitu kepada kawan-kawan yang ada di Facebook. Nah, alhamdulillah banyak yang respon gitu. Banyak respon, banyak yang mau menyumbang gitu kan, hingga akhirnya sampai sumbangan itu cukup banyak lah, itu masuknya rekening saya. Nah, kan saya kan tidak enak gitu kan. Akhirnya saya berpikir saya temuin teman-teman saya satu kuliahan dulu, termasuk Kang Basit, Ketua Historika Indonesia sekarang ini. Saya bilang coba kumpulkan kawan-kawan lah yang suka sejarah, kita bikin yayasan gitu untuk menampung semua ini gitu kan. Ya akhirnya kami dirikan tahun 2014 Yayasan Historika Indonesia dengan fokus para veteran. Kami bikin rekening sendiri dan alhamdulillah saya aman dari beban moral gitu ya. Akhirnya saya pindahin semua tuh ke rekening yayasan. Yang rekening yayasan kan ditangani oleh 3 orang gitu kan. Nah, makanya transparansi juga oke gitu. Jadi ketika orang-orang ingin menyumbang, ingin melakukan donasi kepada para veteran pejuang ini, tidak harus ragu-ragu lagi, harus tidak kepada nanti uangnya dimakan oleh Hendijo gitu kan. Nanti langsung aja ke teman-teman di Historika Indonesia. Nah, ini kami lakukan di 3 momen, veteran berlebaran, sowan ke pejuang, dan sowan ke pahlawan. Nah, untuk 17 Agustus ini kami akan mengadakan sowan ke pejuang itu mulai besok, tanggal 13 sampai tanggal 16. Dipuncaki dengan acara podcast bersama salah seorang bekas pejuang yang usianya 108 tahun, alhamdulillah masih hidup dan masih lancar bicara gitu. Namanya Pak Rohidin. Pak Rohidin itu bekas prajurit Batalion Siluman Merah di Ciwidey. Dia anak buahnya Pak Ahmad Wiranata Kusuma. Dulu itu Pak Ahmad Wiranata Kusuma adalah komandan batalionnya. Kalau nggak salah kesini dekat dengan Pak Harto ya, kalau tidak salah gitu. Nah, dia akan menceritakan berbagai pengalaman dia ketika dulu bertempur di Ciwidey, terus pertempuran apa yang membuat dia trauma, pertempuran apa saja yang membuat dia
sampai saat ini tidak bisa dilupakan, kejadian apa saja, terus dia pernah menawan seorang tentara Belanda gitu kan, pernah menembak pesawat. Ya, banyak cerita-cerita yang menarik. Terus nanti juga dia akan menceritakan bagaimana kehidupannya sekarang menjadi petani, tinggal di sebuah desa terpencil. Nah, Pak Rohidin sekarang tinggal di daerah Gunung Halu, Bandung Barat. Jadi kalau misalnya kawan-kawan di sini berkenan dan memiliki kesempatan, nanti silakan ikut acara podcastnya tanggal 16 Agustus jam 10, ada mungkin di Facebooknya Historika Indonesia, nanti di YouTube juga. Silakan masuk, mungkin ingin lebih mengetahui, nanti kan akan interaktif ya. Teman-teman juga bisa bertanya langsung gitu. Karena selama ini saya mendapatkan cerita-cerita yang sangat eksklusif dan menarik itu hanya bisa saya dapatkan hanya sebagai seorang jurnalis sejarah. Sedangkan menurut saya kawan-kawan pun yang bukan jurnalis juga memiliki hak yang sama untuk mengetahui cerita itu. Jadi saya adakan acara itu supaya kita bisa mendengarkan sama-sama pengalaman beliau sebagai pelaku sejarah, sebagai makhluk sejarah, bahwa itu benar dan tidaknya nanti kawan-kawan yang harus kritis terhadap itu gitu. Tentu saja dengan cara yang santun ya tentunya gitu. Begitu sekilas tentang kegiatan saya di bidang pemberdayaan para pejuang perang kemerdekaan, Bung Prawiro. Terima kasih. Ternyata meraih milenial tuh bisa dengan itu juga Kang, sekarang podcast, YouTube Ya, gitu ya. Ya itu ya, TikTok memang. itu kan bisa, berarti sebetulnya cara-cara digital bisa untuk meraih kalangan milenial. Ya, makanya saya juga melibatkan milenial-milenial juga dalam kegiatan ini. Tapi ya mungkin milenial-milenial yang sudah membaca lah ya, agak paham gitu ya. Jadi saya libatkan mereka untuk dalam kegiatan ini. Biasanya mereka, karena kami juga, saya kadang-kadang juga gagap teknologi, ya mereka yang lebih paham gitu ya, mereka yang ngaturin gitu ya seperti apa gitu. Ya kita kerjasama ya, kita juga harus paham kepada kelemahan kita sendiri. Jangan merasa diri bahwa kita ini sudah senior tapi tahu segalanya gitu kan. Justru kita belajar dari segalanya terutama dengan para milenial itu gitu. Seperti itu, Bung. Di sini juga ada Kang Agah ini dari Pegiat Sejarah Bekasi. Mungkin bisa disapa, Bung Nunung. Beliau dari Cibarusah. Oh, Cibarusah tuh daerah seru. Agah Andoko. Iya. Kita di Cibarusah itu dekat ke itu Kang, ke Cikundul. Jadi pada sering ziarah ke sana. Jadi kita punya hubungan erat secara spiritual dengan Cianjur. Ya, tetanggaan ya itu ya. Ya itu. Oke, selamat sore, Kang Agah. Salam kenal nih. Ya, salam kenal. Masih tutup kamera. Oh iya. Ada ini juga Pak Rian Hamzah. Oh, beliau hadir. Ya, itu yang pendongeng. Nah, ya, pendongeng. Oh, iya ada Pak Rian Hamzah. Terima kasih. Barangkali Pak mau Rian, memberi tanggapan. Oke, mari Pak Rian, sudah dinaikkan. Selamat sore Pak Rian. Assalamualaikum. Oh, belum ini juga. Oh, ya ini ya, udah nggak apa-apa. Oke, ya. Pak Agah juga nggak ada, Kang Agahnya juga nggak, Kang Iya. Rian. Oke. Oh, ini. Ada, silakan. Oh ya, silakan Kang Rian. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bergabung nih, walaupun baru. Tapi alhamdulillah dari ceritanya Bang Hendy Jo cukup luar biasa. Terima kasih Pak. Jadi mengingatkan kembali ke orang tua saya. Orang tua saya juga ya veteran tetapi tidak mau diurus. Gitu. Ada orang tetangga dulu gitu untuk menjadi seorang veteran tetapi harus bayar ketika zaman dulu 2 juta itu waduh sangat luar biasa gitu ya. Tahun terus jadi seorang apa biaya dari pemerintah itu. Saya tahu tapi ini kenalan juga sama Pak
Bang Hendy ya. Tadi itu luar biasa dah. Saya sering ke Cililin, itu bercerita dongeng ya. Saya lebih ke anak-anak mungkin ya. Sebenarnya harus banyak membaca sejarah tentang veteran juga ini. Iya. Jadi saya banyak menceritakan dongeng itu lebih ke dongeng khayalan ya. Tetapi apabila membaca mungkin cerita-cerita dari bukunya Bang Hendy Jo, wah luar biasa ini. Malah saya sekarang lagi membaca ini sejarah kerajaan Inggris lagi. Ya nggak apa-apa, Luar Pak. biasa nih. Iya, iya. Iya, ya. Luar biasa. Terima kasih nih Pak Prawiro. Mungkin Bang Hendy bisa bincang-bincang nanti di ini nih di podcastnya. Ah, iya tuh. Benar. Boleh Pak. Diatur aja jadwalnya, Pak. Iya. Saya didaulat untuk megang podcastnya Perpustakaan Kabupaten Bekasi nih. Itu. Tapi ya, insya Allah dah. Saya nanti. Ya, saya tunggu undangannya. Ya, berkoordinasi dengan Pak Pra ya untuk benar. ininya. Terima kasih Pak Pra dan Bu Nunung semuanya. Sama-sama, Semangat Pak. selalu. Ya. Sama-sama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya boleh menanggapi Pak Rian ya? Ya, Sebentar silakan, Bang. Silakan. Betul sekali Pak Rian. Apa yang dikatakan oleh Pak Rian itu memang tipe-tipe veteran itu memang ada beberapa tipe ya. Yang pertama adalah ada 3 tipe itu. Tipe pertama adalah veteran yang memang sudah ikhlas dengan dirinya gitu. Dia sudah tidak lagi mempermasalahkan pengabdiannya dibayar berapa, dihitung berapa. Mereka betul-betul sudah melupakan alasan mereka pada saat itu ya semua orang berjuang, memang musimnya berjuang, kenapa harus menuntut gitu. Jadi ada yang tipe-tipe seperti itu dan itu yang sebagian besar yang saya temukan itu seperti itu gitu. Orang-orang yang ikhlas gitu. Makanya saya sebut dalam buku saya Zaman Perang, mereka adalah orang-orang biasa dalam sejarah kita yang luar biasa gitu. Tapi jangan lupa juga dunia veteran juga terkait juga dengan sindikasi juga ya, dengan mafia juga. Benar kata apa yang dikatakan Pak Rian itu, ada sekelompok orang yang datang kepada para veteran yang sebenarnya sudah tidak berdaya ya di masa tuanya, lalu meminta untuk diuruskan. Nanti kata mereka, oke lah, nanti Bapak akan mendapatkan tunjangan dari pemerintah, tapi tolong Pak bayar kami berapa gitu untuk sebagai pelicin gitu kan. Nah, yang paling itu mungkin masih mending gitu ya. Yang paling kurang ajar lagi adalah ketika mereka meminta dokumen-dokumen penting dari para veteran itu, misalnya atau benda-benda, misalnya bintang gerilya, bintang sakti, atau surat keterangan dari komandannya. Ya karena untuk mendapatkan tunjangan dari pemerintah itu harus ada saksi-saksi, terutama dari pimpinan mereka, komandannya. Nah itu surat-surat itu diambil oleh si kelompok ini, lalu tidak dibalikan gitu. Tidak dikembalikan lagi kepada si bapak itu. Bapak itu akhirnya tidak mendapatkan apa-apa, alih-alih mendapatkan gaji dari tunjangan dari pemerintah, mereka malah kehilangan barang-barang berharga mereka yang tidak mungkin bisa dihitung dengan uang gitu. Nah, yang terjadi seperti itu. Makanya di lain untuk apa bentuk ada pertanyaan, buat apa mereka bintang gerilya, surat komandan. Nah, saya telusuri ternyata itu digunakan untuk berbisnis juga gitu. Jadi misalnya ada orang tua yang mungkin umurnya tidak sebetulnya tidak mengalami perang kemerdekaan, tapi mereka mengaku sebagai pejuang misalnya karena ingin mendapatkan tunjangan. Nah, itu bisa tuh bikin mendapatkan tunjangan dengan pertolongan para calo itu gitu. Nah, dari mana para calo itu ya dari mencuri dari para veteran yang asli, data-datanya dirubah aja namanya gitu kan. Ini namanya siapa? Akhirnya begitu. Makanya saya tidak aneh ketika dulu kakek saya bilang
waktu dia menunjuk seseorang di depan rumah saya, orang itu katanya pakai baju veteran katanya. Dia itu dulu sebetulnya hanya tukang cari ikan katanya. Tidak pernah ikut berjuang, bertempur. Tapi ya sudahlah, itu rezeki dia, kata dia gitu kan. Nah, saya waktu itu berpikir, kok bisa begitu sih? Ada veteran begitu. Ternyata pas saya sudah dewasa, saya baru paham gitu. Kenyataannya tuh memang seperti itu. Ini sudah menjadi sebuah permainan yang curang gitu ya. Tapi ya begitulah. Tapi saya sangat salut kepada para veteran, para pejuang yang memang mereka tuh ikhlas, tidak lagi mempersoalkan mereka mendapatkan uang atau tidak. Itulah yang kita sebut sebagai para pahlawan sebenarnya, gitu kan. Bahkan makanya kalau misalnya ada orang yang minta-minta dibayar, malah saya berpikir, saya mencurigai gitu, apa ini benar veteran atau bukan, gitu kan. Seperti itu. Jadi kalau saya pun kadang-kadang membawa bantuan gitu ya, dari donatur gitu, itu selalu saja ada yang tiba-tiba datang ke saya untuk mengaku diri sebagai veteran. Ya saya karena saya biasa mewawancari veteran, saya sudah tahu siapa yang mana veteran atau bukan gitu kan, dari informasi yang dia katakan itu. Ya seperti itulah. Jadi memang sangat kompleks sekali soal veteran pejuang ini. Orang kalau misalnya pas hari Lebaran, pas hari zakat atau pas mau memberikan sumbangan, sebagian besar adalah untuk para yatim piatu dan kaum miskin gitu ya. Tidak disebutkan tuh bapak-bapak pahlawan itu, pejuang-pejuang itu. Padahal mereka juga sebetulnya walaupun tidak minta ya, mereka tuh orangnya sangat rata-rata ya, orang-orangnya itu pantang untuk meminta gitu. Tapi kalau dikasih ya mau, nggak apa-apa gitu. Tapi pantang mereka untuk meminta. Jadi ini yang mungkin harus kita lakukan ya, kita harus paham sendiri gitu kebutuhan mereka seperti apa. Jadi memang betul apa yang kata Pak Rian sebutkan. Saya mendapatkan pengalaman yang sama dengan Pak Rian. Seperti itu. Terima kasih. Ya, Terima kasih. Kasihan banget ya tadi, sayang banget ya, maksudnya para pejuang tapi justru dimanfaatkan untuk hal-hal yang Ya, pejuang kita ini jangankan menghargai, menipu pahlawan aja mau bisa gitu kan. Iya, betul, makanya sangat memprihatinkan. Makanya negara kita ya begini nasibnya. Iya, iya. Kualat. Menghargai aja nggak bisa gitu ya, apalagi. Kita sampai jam berapa ini ya, Pak Prah, Bu Jam Ari? 2, Bu, jam 14. Jam 3. Jam 3 ya. Udah kelewat 56 menit ini. Berarti Oh iya, 2 menit lagi ya, 5 menit lagi ya. 4 menit lagi. Oke, kalau sudah tidak ada yang dibincangkan, saya kembalikan ke Bu Ari nanti mungkin karena ada doa dan beberapa pengumuman terkait KPPPR, kemudian mungkin juga barangkali ada tindak lanjut dari kita ini ya, dari bincang santai kita ini. Kalau gitu Kang Hendy mungkin ada tagline, closing statement dari Kang Hendy barangkali sebelum mengakhiri, sebelum ini saya tutup seperti itu, Kang Hendy. Oke. Ya, saya hanya ingin mengatakan bahwa kesadaran sejarah itu tidak pernah bisa dititipkan kepada siapapun gitu. Itu hanya muncul dari diri kita sendiri. Jadi jangan pernah berharap orang lain itu sadar sejarah gitu, atau mengharapkan seseorang bisa melakukan itu, terutama kepada pemerintah. Kita jangan banyak berharap gitu. Tapi kalau kita merasa memiliki sebuah ide, memiliki sebuah pemikiran, inisiatif terkait dengan sejarah, sekalipun kecil, misalnya mewawancarai seorang tua yang menjadi tetangga kita, ya lakukan saja gitu. Itu pasti akan menjadi sebuah hal yang berguna di masa depan buat sejarah. Jadi lakukan apa yang menjadi apa yang kita bisa untuk pemberdayaan sejarah. Jangan pernah berpikir bahwa ini akan menghasilkan sesuatu atau segala macam. Lakukan saja, minimal itu memuaskan batin kita sebagai seorang manusia yang sangat rindu terhadap penelusuran secara historis gitu ya. Itu saja yang dari saya. Terima kasih atas waktunya. Senang saya bisa bertemu dengan
kawan-kawan, ibu-ibu mayoritas di sini sangat peduli sejarah, gitu kan. Ini merupakan sebuah hal yang sangat luar biasa. Saya tidak akan pernah ragu-ragu untuk mengiyakan jika kalau saya diundang lagi untuk bicara. Saya akan usahakan untuk hadir. Saya akan usahakan untuk bisa bicara di depan kawan-kawan semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya tadi Bapak Ibu pecinta sejarah atau bahkan pegiat sejarah, bincang kita dengan Kang Hendijo. Yang perlu digarisbawahi, kita tidak bisa berharap pada orang lain, bahwa sejarah kita harus kita yang bergerak. Terutama karena kita di Bekasi, yuk mari kita bersama-sama cintai sejarah Bekasi, dan kalau bisa kita menuliskan, kita ajak anak-anak generasi muda kita, generasi milenial kita untuk peduli dan menuliskan sejarah Bekasi. Tentunya dengan kemampuan yang ada kita berupaya semaksimal mungkin. Dari saya sendiri mohon maaf apabila selaku moderator banyak hal yang kurang berkenan, belum mengakomodasi apa yang Bapak Ibu ingin sampaikan. Saya sudah berusaha, tapi bila ada kekurangan saya mohon maaf. Dan dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Kang Hendy dan ya dan Bu Nunung, dan bahwasanya sejarah memang harus kita yang kesadaran menghargai sejarah dari individu kita masing-masing. Dan dengan ulasan dan obrolan santai dari Kang Hendy dan Bu Nunung tadi, mudah-mudahan generasi milenial kita gitu bisa lebih menghargai sejarah, dikaitkan dengan tumbuh kembang karakter mereka dengan cinta sejarah, maka mereka akan menjadi generasi yang berkarakter. Nah, untuk selanjutnya saya bacakan program KPPBR 2021, yaitu akan meluncurkan bulan purnama sebagai moto kita untuk berliterasi, yaitu ada berliterasi 1 buku 1 bulan, pancangkan upaya bersama menguntai aksara bermakna. Nah, di program KGPBR ini setiap bulannya kita akan mengadakan event dengan penanggung jawab masing-masing ya. Setiap ada Hari Anak Nasional atau bulan kemerdekaan seperti sekarang ini, kita akan menggalakkan anggota KGPPR untuk aktif menulis buku, memprasastikan sejarah dalam kehidupan kita. Nah, momennya tepat sekali dengan bulan ini untuk tema yang kita obrolkan dengan Kang Hendijo dan Bu Nunung, yaitu mengajak generasi milenial mencintai sejarah lokal agar jiwa nasionalisme mereka, jiwa patriotisme mereka tertanam. Nah, dari saya, ini waktunya sudah sangat larut ya, sangat lebih dari estimasi yang ada, yang direncanakan. Dari saya sangat saya mohon maaf sekali atas kesalahan leak of communication yang saya tangkap dengan Bu Nunung ya. Tapi Bu Nunung, terima kasih sekali karena sudah sekaligus narasumber, sekaligus memoderatori juga sekaligus menjadi narasumber yang menyampaikan bagaimana kiprahnya menjadi guru sekaligus penulis sekaligus motivator anak didiknya untuk menulis sejarah. Nah, terima kasih sekali kepada narasumber sekaligus moderator kita, yaitu Bu. Sama-sama, santai Bu Ari. Itu tadi, makanya saya agak agak kurang jobdesk ya. Dan untuk narasumber kita Kang Hendijo, sekali lagi mohon maaf dan terima kasih sekali atas semua yang telah disampaikan, sehingga saya lebih mencintai
sejarah lokal yang ada di Bekasi, bahwa kita mempunyai sejarah dari lingkungan kita, lingkup kita sendiri. Jangan kita langsung menengadah ke atas melihat sejarah yang terlalu tinggi. Kita harus menggali potensi sejarah yang ada dari diri kita. Itu yang saya tangkap dari narasumber Kang Hendijo. Nah, selanjutnya acara kita hari ini, alhamdulillah, terima kasih audiens tetap setia untuk di bukan channel ya, di room kita, room Zoom kita. Untuk acara penutupan doa akan disampaikan oleh Bapak Supardi Harun Ar-Rasyid, yaitu salah satu anggota aktif KGPBR yang akan membacakan doa, akan menutup acara kita dengan doa. Silakan Pak Harun Ar-Rasyid. Halo, Pak Harun Ar-Rasyid. Halo. Halo, assalamualaikum. Sepertinya, halo. Gimana Bu Nunung, bisa dilanjutkan? Oke, ya. Tutup Doa kita dengan tutup bacaan hamdalah. Ya. bersama. hamdalah aja. Ya, Kifaratul mari Majlis. kita tutup acara kita kali ini, obrolan santai kita sebagai ajang silaturahmi dan penyampaian sejarah lokal kita dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya, saya pamit ya. Ya. Turun Kang ya. Aduh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kita waktu yang kasih. Ya. Ya. Baik. Bu, foto bersama Bu kalau mau. Ya. Foto bersama. Saya layar. Boleh. Silakan untuk meng-on-kan videonya. Mari, ya. Bapak Galis, Bapak Edward, Bapak Agah, Ibu Nurmala, Bapak AA Suhadi, barangkali berkenan Bu Hartini yang tadi banyak menyumbangkan pembicaraan di chat, barangkali berkenan membuka apanya? Meng-on-kan videonya. Maaf ya, tidak dibuka. Ya. Nanti di APPBR barangkali ya Pak ya? Atau di mana? Oke. Sudah ditutup Bu Ari ini tadi? Udah doa, udah. Oke ya. Oke, kalau sudah ditutup, terima kasih fotonya. Berarti di end ya. Di end. Mas Lilik, apa kabar Mas Lilik? Anak Jakarta, anak Bekasi nih. Setengah-setengah ya. Orang Bekasi tapi sering ke Jakarta jadi bingung. Iya. Salam ya, aduh salam sehat. Sehat-sehat ya. Udah divaksin kan? Oke, terima kasih. Kita tutup ya Pak. Ya silakan Bu. Ya boleh silakan. Langsung saya end untuk semua. Ya and all aja nggak apa-apa. Assalamualaikum. Ya.